Hai, perkenalkan nama saya Disti Fernanda Gistri. Saya dari Prodi Teknologi Laboratorium Medis, Fakultas Ilmu Kesehatan dan Teknologi, Universitas Binawan, dengan nomor NIM 0622111045. Izinkan saya mempresentasikan tugas TIK yang berjudul Perbandingan Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi di Indonesia dengan GDPR di Uni Eropa. Perbandingan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi di Indonesia dengan GDPR di Uni Eropa. Pendahuluan historiografi teknologi informasi dan komunikasi membawa manusia ke kehidupan yang bersifat buatan yang memiliki implikasi yang lebih luas, termasuk diantaranya perlindungan data pribadi. Ditilik dari pengaturan perlindungan data pribadi di Indonesia masih terdiaspora di banyak peraturan perundang-undangan. Padahal banyak aspek yang perlu diperhatikan yang mana dalam hal ini penulis akan melakukan perbandingan hukum dengan GDPR yang berlaku di Uni Eropa. Data pribadi. Pasal 1, Angka 1, Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 tentang Pelindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik memberikan definisi mengenai data pribadi, yaitu data seseorang yang disimpan, dirawat, dan dijaga kebenaran serta dilindungi kerahasiaannya. Misalnya, nomor induk kependudukan yang tertulis dalam kertas adalah data. Mengapa demikian? Karena nomor telepon genggam ditulis pada secari kertas tidak dapat memberikan informasi siapa pemiliknya. Tetapi akan berbeda jika dituliskan beserta nama pemiliknya. Hal itulah yang disebut sebagai data pribadi. Data privasi individu merupakan hak asasi yang dilindungi oleh negara. Diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 28G Ayat 1. Diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 28G Ayat 1, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik, perlindungan data pribadi yang juga merupakan privasi individu yang bukan untuk dibuka dan dipublikasikan. Bahwa informasi elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, elektronik, data interchange, ED atau ED, surat elektronik, electronic mail, telegram, telex, telekopi, atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya. Penetapan sanksi pelanggaran atas pasal 30 ayat 1 akan dikenakan sanksi pidana penjara paling lama 6 tahun atau denda paling banyak 600 juta rupiah. Pelanggaran atas pasal 30 ayat 2 akan dikenakan sanksi pidana penjara paling lama 7 tahun atau denda paling banyak 700 juta rupiah. Pelanggaran atas pasal 30 ayat 3 akan dikenakan sanksi pidana penjara paling lama 8 tahun atau denda paling banyak 800 juta rupiah. Bagi penyelenggara sistem elektronik yang lalai atas keamanan pelindungan data pribadi hanya akan dikenakan sanksi administratif berupa teguran tertulis, denda administratif, penghentian sementara, pemutusan akses, atau dikeluarkan dari daftar. GDPR di Uni Eropa. GDPR, General Data Protection Regulation, adalah regulasi di Uni Eropa yang melindungi data pribadi warganya dari penyalahgunaan data yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan baik yang berada di Uni Eropa maupun perusahaan asing yang menggunakan data dari warga Uni Eropa.
GDPR ini mulai disahkan pada tahun 2016, namun baru berlaku mulai 25 Mei 2018. Peraturan ini mengendalikan dan mewajibkan pelaku bisnis, pemerintah, dan organisasi-organisasi lain untuk menerapkan metode transparansi kepada pengguna mengenai praktik yang dilakukan atas data mereka dan mengatur bagaimana pelaku bisnis atau organisasi tersebut mengumpulkan, memproses, dan menyimpan data pengguna mereka. Penetapan sanksi kaitannya dengan pelanggaran atas pelindungan data pribadi di Indonesia sangat berbeda dengan yang ditetapkan di dalam GDPR. Ketentuan umum mengenai penetapan sanksi ada dalam pasal 83 GDPR. Penetapan sanksi berbeda-beda sesuai dengan pelanggaran yang terjadi. Beberapa hal yang berbeda dengan yang ada di Indonesia yaitu yang pertama, jika pelanggaran terjadi akibat kelalaian pengendali dan pengelola data, maka jumlah denda administratif tidak akan melebihi jumlah yang ditentukan untuk pelanggaran paling berat. Yang kedua, denda yang dikenakan sebagai sanksi administrasi sebesar 10 juta sampai dengan 20 juta EUR atau 2 sampai 4% dari total perputaran kas di seluruh dunia selama setahun, tergantung prinsip perlindungan data pribadi mana yang dilanggar. Yang ketiga, denda yang dikenakan akibat ketidakpatuhan terhadap perintah otoritas pengawas perlindungan data pribadi adalah paling banyak 20 juta EUR atau maksimal 4% dari total perputaran kas di seluruh dunia selama setahun, tergantung prinsip perlindungan data pribadi mana yang dilanggar. Berikut referensi jurnal yang saya ambil, ada 3 jurnal. Terima kasih. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.